Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hervin Fahru Mardika dengan nomor NPM 2030404097 dari kelas Informatika C. Kali ini saya akan membahas tentang analisis input dan output pada virtual reality. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya di Universitas Pasundan. Pengertian virtual reality. Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan istilah realitas maya. Sejarah virtual reality. Sejarah teknologi ini dimulai sejak abad ke-18, di mana muncul ide untuk melihat kondisi yang berbeda. Kondisi yang berbeda tersebut diwujudkan dengan lukisan panorama 360 derajat yang dibuat agar penonton dapat merasakan kondisi yang sebenarnya terjadi. Sejarah virtual reality dimulai lagi pada tahun 1892. Tahun tersebut merupakan tahun di mana ditemukannya Link Trainer oleh Edward Link, yang berfungsi sebagai simulator penerbangan komersial bertenaga elektromekanis. Alat tersebut digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh lebih dari 500.000 pilot. Jenis-jenis pada virtual reality. Yang ke-1 ada entry level mobile VR. Entry level mobile VR ini adalah perangkat virtual reality yang harganya murah. Tidak ada komponen elektronik di dalamnya, dan dalam menggunakannya kalian memerlukan sebuah smartphone. Jadi di dalamnya tidak ada seperti papan bor sirkuit atau kabel-kabel dan semacamnya. Yang kedua adalah mobile virtual reality. Mobile virtual reality hampir sama dengan entry mobile VR, karena keduanya menggunakan smartphone sebagai processing source-nya. Namun, pada mobile virtual reality, headset biasanya dilengkapi dengan komponen elektronik di dalamnya, seperti ada motherboard-nya, ada kabel-kabelnya, ada IC-nya, dan banyak lagi. Yang ketiga ada high level virtual reality. Naik satu tingkat, dan sekarang kita akan membahas high level virtual reality. Perangkat VR ini berbeda dengan mobile virtual reality headset, karena kita harus menggunakan sebuah komputer atau perangkat game konsol untuk bisa menggunakan level virtual reality. Jadi, virtual reality ini harus dikonekkan dengan komputer serta game yang support VR. Yang keempat, yaitu virtual mobile theater. Seperti namanya, virtual mobile theater adalah perangkat VR headset, namun bukan untuk bermain game, melainkan untuk memberikan sensasi yang mengagumkan pada pengguna saat menonton film dengan menggunakan perangkat virtual mobile theater. Jadi virtual reality ini dikhususkan bukan untuk main game, tetapi untuk merasakan sensasi menonton film yang beda, seperti kita masuk ke dalam dunia perfilman yang asli. Perangkat tambahan pada VR. Yang ke-1 adalah joystick, yaitu untuk controller, untuk mengontrol kemana kita untuk berjalan, dan banyak lagi. Yang kedua, Kafto Glove, yaitu perangkat VR yang bisa menyentuh barang dalam dunia maya. Yang ketiga, Virtuix Omni, yaitu seperti kita layaknya berjalan tetapi real. Itu biasanya kita harus membeli tambahan Virtuix Omni. Yang keempat ada Tesla Suite. Tesla Suite adalah baju VR seset, di mana penggunanya bisa merasakan apa yang
dirasakan di dunia maya. Susunan komponen pada perangkat virtual reality. Virtual world, sebuah konten yang menciptakan dunia virtual dalam bentuk screenplay maupun script. Yang kedua, immersion, sebuah sensasi yang membawa pengguna teknologi virtual reality merasakan ada di sebuah lingkungan nyata yang padahal fiktif. Yang ketiga, sensor feedback, berfungsi untuk menyampaikan informasi dari virtual world ke indera penggunanya. Yang keempat, interactivity, yang bertugas untuk merespon aksi dari pengguna, sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dalam medan fiktif atau virtual world. Cara kerja virtual reality. Cara kerja virtual reality yaitu membuat seolah-olah pengguna berada di dunia imajinasi dengan penghapusan lingkungan nyata sekeliling pengguna. Cara kerja VR dengan menggabungkan tampilan yang terdapat di layar VR lalu diteruskan ke mata pengguna. Otak dari manusia memproses gambar tersebut sehingga akan muncul ilusi gambar 3 dimensi yang seolah-olah nyata, padahal fiktif itu. Perangkat VR tersebut membuat para pengguna merasakan feedback atau umpan balik sehingga dapat saling berinteraksi. Contohnya adalah seperti sensasi tonjokan, sensasi tertembak, dan lain-lain. Input-output pada virtual reality. Yang ke-1, input. Headset VR maupun controller VR memanfaatkan sensor inertial measurement unit atau disingkat dengan EMU sebagai input untuk berinteraksi dengan dunia maya. Apa itu sensor EMU? Sensor EMU merupakan gabungan dari sensor-sensor yang terdiri dari sensor akselerometer dan giroskop. Keluaran dari sensor ini dapat mengukur sudut putar dengan menerapkan serangkaian algoritma. Sensor EMU ini bisa dipadu dengan sensor magnetometer untuk menambah akurasi keluaran. Hasil nilai sudut putar yang didapat digunakan untuk menggerakkan gambar pada headset VR. Yang kedua, output. Headset VR, hasil nilai sudut putar yang didapat digunakan untuk menggerakkan gambar pada headset VR. Contohnya, apabila kita menggerakkan kepala kita ke kanan atau ke kiri, maka display dari tampilan VR-nya akan ikut bergeser atau bergerak ke arah kanan dan kiri. Dan bisa ke segala arah, mau ke atas, mau ke bawah, itu juga bebas. Controller VR. Pada controller VR digunakan untuk memberi interaksi dengan objek virtual yang ditampilkan pada headset VR. Contoh, apabila kita menggerakkan analog pada joystick kita, maka karakter akan bergerak sesuai arahan dari analog tersebut, seperti layaknya kita bermain game dalam GTA, memakai joystick. Analogi proses input-output sensor. Input aplikasi VR mendapatkan input dari user berupa pergerakan karakter dan kamera. Yang kedua, memproses unit yang diberikan dari sensor dan joystick untuk membaca dan menentukan posisi dan arah kamera pada user. Yang ketiga, render grafik. Setelah itu, aplikasi akan melakukan proses rendering, yaitu proses menampilkan gambar atau grafis 3D secara real time. Yang keempat, output yang dihasilkan akan menampilkan gambar 3D lingkungan melalui layar display 3 dimensi pada VR. Yang kelima, menerima input dari user melalui joystick yang dipakai oleh pengguna yang berfungsi sebagai posisi penglihatan dari sisi user. Pengguna juga menggunakan joystick untuk pergerakan karakter. Yang keenam, sebuah perangkat akan dipasang pada komputer yang berfungsi sebagai sensor untuk merekam gerakan atau posisi dari perangkat VR joystick yang telah dipakai oleh user. Proses semua input dari user akan diproses oleh komputer untuk menentukan posisi kamera dan karakter.
Yang ketujuh, proses grafik. Aplikasi akan melakukan proses rendering untuk menampilkan objek 3D. Proses rendering akan dilakukan secara real-time oleh game engine. Yang kedelapan, input aplikasi akan menampilkan output objek 3 dimensi yang akan ditampilkan melalui perangkat display 3D pada virtual reality sebagai layar tampilan. Diagram input-output VR. Jadi, diagramnya input sensor. Dari input sensor, diteruskan kepada output display 3D VR serta output controller. Dari output display 3D VR itu diteruskan lagi menjadi tampilan bergerak. Sedangkan dari output controller diteruskan itu menjadi berinteraksi dengan objek. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.